Tenang, tenang, tenang. Calm down, ya kan? What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, me Steven KW teman-teman. Balik lagi bareng gua guys, teman-temanku sekalian. Bukan saat yang tepat untuk kembali membuat video sepertinya ya kan. Tapi ya ini what it is man. Tadi malam Liverpool lawan Spurs imbang 1-1. Gue udah kepikiran kayak gue bakal bikin video lagi di setelah laga ini. Sebenarnya harusnya previewnya cuman gak sempet. Dan gue berharap kemarin malam menang seperti yang kita semua harapkan, tapi imbang 1-1. Jadi gue tetap bikin video gitu kan. Sebelumnya sorry banget ya kalau lu subscriber yang baru, lu belum tahu kelakuan gue kayak gimana gitu kan. Mungkin yang lama bisa kasih tahu di kolom komentar. Gue sering datang dan pergi, tapi sebenarnya enggak sih. Karena ada kegiatan lain, kerjaan lain. Kalau misalkan gak ada kerjaan pasti bikin video. Tapi yang jelas kalau lu suka menantikan konten-konten gua tentang Liverpool, pastinya lu bisa mampir ke Instagram gua. Di sana gua lebih sering update gitu segala hal terutama tentang Liverpool juga. Dan lu bisa DM gua kalau ada sesuatu, gua bisa jawabin segala macam. Gua suka bikin polling di sana, lucu-lucuan segala macam kayak gitu ya. IG gua Steven KW, STVN KAWE teman-teman ya. Ya tapi kalau misalkan lu subscribe ke channel ini, tenang aja, gue nggak akan yang kayak udah gue beres dari YouTube. Nggak, gue akan terus ngobrolin Liverpool bareng sama kalian karena gue mencintai hal ini gitu ya. Kegiatan ini gue seneng gitu. Hanya sama lu doang gue bisa ngobrol sesuka hati gue tentang Liverpool. Apa yang gue pikir ya itu yang gue pikir, gue ngomong aja gitu maksudnya ya. Anyway, Liverpool versus Spurs imbang 1-1 ya kan. Apakah ini artinya quadruple is over ya kan? Apakah quadruple berarti sudah gagal dicapai? Gue tadi baca di Instagram, ada kalau nggak salah Instagramnya YNWAgram kalau nggak salah. Dia bilang dalam bahasa Inggris tuh yang artinya adalah baru kali ini ke puncak klasemen, tapi baru kali ini semenyedihkan ini ke puncak klasemen. Jadi maksudnya kan Liverpool sekarang di puncak klasemen nih posisinya, tapi ini rasanya sedih gitu maksud gue. Jadi maksudnya dia gitu di Instagram, dan itu ironi ya memang ya, maksudnya jadi kayak kita ke puncak klasemen dengan rasa sedih gitu, karena kita tahu potensinya sangat besar untuk Liverpool digusur sama City nanti malam gitu. Padahal apapun itu kita sekarang ada di puncak klasemen, jadi kayak ya ironi gitu maksud gua. Itu menggambarkan sekali gimana perasaan kita semua saat ini gitu. Ya pertama yang harus gue sedikit highlight dari hasil yang kemarin adalah ya Liverpool lolos ke final. Itu gue kan belum bikin videonya ya, tapi gue bersyukur sekali, itu pertandingannya luar biasa. Gue nonton, kemudian lawan City dan Madrid juga gue nonton pertandingannya. Maksudnya City lawan Madrid gue nonton pertandingannya, bakalan menjadi final yang luar biasa lah ya, menjadi tempatnya kita revenge gitu kan. Ntar gue bakal bikin video khusus tentang Liverpool versus Real Madrid dan ngebahas sedikit tentang hasil dari semifinal Champions League gitu. Tapi untuk sekarang kita ngomongin EPL teman-teman. Kita ngomongin Premier League dulu nih. Gimana nih kakak gitu kan. Maksudnya kita unggul selisih gol doang, tapi City unggul jumlah pertandingan. Nanti malam dia bakalan ngelawan Newcastle United gitu. Semalam begitu selesai pertandingan di grup WA gue rame banget gitu. Bukan gua grup WA pribadi gua, enggak, gua ikut grup Liverpool beberapa, ada 5 gitu. Semuanya rame ngomong kalau it's over. Gimana menurut kalian? Boleh tulis di kolom komentar. What do you think? Is it over for us? For the quadruple? Kayak kalau menurut gua, we never know what's gonna happen man. Kayak ya kita imbang 1-1 itu mengecilkan peluang kita. Definitely lu bisa lihat dari para pemain, mereka rasanya kayak hancur. Jurgen Klopp lu bisa lihat sekali dari wajahnya, lu bisa kelihatan kerasa banget gitu. Waktu golnya Luis Diaz lu bisa lihat betapa dia sangat kayak akhirnya gitu kan. Kayak biasanya kan ketinggalan 1-0 main di kandang, kita butuh 1 gol awal untuk bikin kita pump up gitu kan. Habis itu langsung kita gas lagi. Tapi ternyata gol yang dibutuhkan semalam tidak hadir teman-teman. Dan berakhir dengan 1-1. Kredit buat Spurs yang bermain sangat rapi di lini belakang. Seperti yang kita tahu, Conte sangat realistis gitu kan, bermain counter pressing menghadapi Liverpool di Anfield Stadium. Dia tahu kalau di satu sisi Liverpool cukup keletihan lah ya, maksudnya dengan padatnya jadwal Liverpool dibandingkan dengan Spurs yang sudah tidak bermain di liga manapun gitu kan, turnamen manapun, cuman fokus di Premier League untuk mengejar spot Liga Champions. Jadi ya seperti yang Klopp juga bilang, Harry Kane dan Son dapat waktu beristirahat yang sangat luar biasa, sedangkan Liverpool 3 hari sekali harus bermain. Kalau lu dengerin Klopp ngomong, bukan semalam waktu itu, Klopp bilang
press conference, udah nggak ada lagi waktu untuk berlatih. It's all about recovery aja. Cuman recovery. Ngelatih strategi untuk misalkan kayak ini untuk lawan Spurs tadi malam, dia cuman spesifik bahas nanti kita lawan Spurs bakalan kayak gini gitu. Tapi nggak ada waktu untuk melatih banyak hal gitu karena it's all about recovery. Cuman 3 hari. Kayak tadi malam gitu kan tanding nih. Sekarang nih ini dia lagi istirahat nih. Besok dia latihan lagi nih. Habis itu besoknya udah latihan lagi persiapan untuk match selanjutnya gitu melawan Aston Villa hari Rabu gitu. Jadi kayak thick and fast. Jadi bener-bener jadwalnya Liverpool tuh sepadat itu. That's why gue bilang di grup tadi malam, ya kalau dipikir-pikir dengan jadwalnya Liverpool, dengan siapapun timnya, kita bilang siapapun timnya, cuman kebetulan sekarang ini sedang Liverpool yang mengalami ini, kita punya potensi quadruple gitu kan. Lu bisa lihat padatnya jadwal tim yang punya potensi quadruple itu kayak Liverpool saat ini. Artinya kalau misalkan ada tim yang bisa dapat quadruple, at least di Inggris kita bilang, itu tim emang bener-bener luar biasa. Bener-bener luar biasa gue bilang. Karena apa? Mereka harus punya kedalaman squad yang luar biasa, rotasi yang tepat, stamina yang tepat, tim apa ya, coach, staff untuk fisiknya yang tepat, semuanya harus tepat, semuanya harus on point. Dari segi strateginya, dari segi pergantian pemain, semuanya tuh harus tepat. Karena lu bisa lihat sekelas Liverpool yang menurut gue sekarang kita punya kedalaman squad yang lumayan oke, itu kita sangat tertatih-tatih gitu menurut gue. Jadi ya kalau ada tim yang bisa mendapatkan quadruple di akhir musim, itu luar biasa sekali. Apalagi kita ngomong liganya Liga Inggris gitu kan. Kalau Liga Spanyol itu nggak sekompetitif ini gitu maksud gua. Ini liga paling kompetitif di dunia gitu. Atau even kayak Liga Prancis gitu maksud gua. Ini Inggris tuh gila. That's why kalau Liverpool bisa dapat quadruple, bahkan sekarang pun detik ini Liverpool masih bisa bersaing di ini kan sudah mepet banget sama akhir musim ya, dan Liverpool masih bisa kompetitif di semua kompetisi. Itu udah luar biasa sekali untuk sebuah tim. Gua nggak ngomong karena ini Liverpool gitu, siapapun yang bisa, itu sangat amat luar biasa. That's why City pun kesulitan. Dan kalau Liverpool gua nggak tahu gimana gitu kan, kalau ada miracle, ada mujizat, terus tiba-tiba Liverpool bisa quadruple, man, we are immortal. #Rio Ferdinand. Itu yang bilang Rio Ferdinand. Jadi menurut gue apa ya, luar biasa sekali apa yang sudah dikerjakan sama anak-anak asuh dari Klopp. Mereka fokus, mereka pakai mindset yang tepat. Menurut gue fokus dari pertandingan ke pertandingan aja tanpa melihat yang lain-lain. That's why mereka bisa sampai ada di titik ini gitu. Itu sebuah strategi yang bagus menurut gue yang diturunkan sama Klopp gitu. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, is it over? Iya kan? Is it over for us untuk quadruple kayak gitu? Kalau menurut gua, kita hitung-hitungan aja. Gua nggak mau bahas terlalu dalam tentang matchnya karena matchnya sendiri lu bisa lihat lah. Thiago sebenarnya mainnya cukup bagus tapi trennya kacau, ya kan? Habis itu Diogo Jota masuk nggak fungsi tadi malam. Luis Diaz luar biasa. Muhammad Salah ada beberapa momen dia egois. Naby Keita ada yang harus dia nge-shoot tapi dilepas ke Salah. Andy Robertson tidak terlalu luar biasa. It's just not enough for us gitu untuk menang game tadi malam gitu. Hanya keberuntungan, dan tadi malam kita nggak dapat faktor keberuntungan itu. Tapi apakah permainan Liverpool jelek? Not really sebenarnya. Kalau lihat di babak pertama, bahkan sedari babak pertama lu ngelihat gimana pressing yang diterapkan sama Liverpool, high pressnya luar biasa sekali menurut gua. Berapa kali pemain Spurs itu sampai bingung, akhirnya mereka long ball gitu terus teman-teman. Jadi menurut gua tadi malam bukan penampilan yang terburuk mengingat padatnya jadwal Liverpool dan mereka masih bisa bermain dengan intensitas yang seperti itu. Menurut gua itu luar biasa. Gue harus apresiasi itu. Dan at least kita gak kalah, kita bisa menemukan skor penyama kedudukan gitu kan. At least Anfield tidak dinodai gitu kan. Jadi keangkerannya masih terjaga. Tim masih bingung gimana cara dapat 3 poin dari Liverpool di Anfield Stadium gitu kan. Sebelum laga tadi malam, Liverpool itu di Anfield rekornya adalah 60 dari berapa pertandingannya gue lupa. Dari 63 poin yang bisa didapat, Liverpool dapat 55 poin kalau nggak salah. Itu luar biasa sekali teman-teman. Itu luar biasa sekali menurut gue. Jadi ya, bahwa quadruple seperti seakan sudah terbang dari kita, IPL sudah menjauh dari kita, but it's still not over menurut gue. Don't lose hope. Gue tulis di grup WA tadi malam, don't lose hope, you'll never walk alone, ya kan? Kenapa? Karena kalau lu ngelihat di jadwalnya sendiri
sebenarnya Man City tuh nggak gampang-gampang banget juga jadwalnya gitu kan. Memang praktis di atas kertas nggak ada tim top 6 lagi yang mereka hadapi, tapi itu menjadi tricky karena setiap tim sekarang menjelang akhir musim mempunyai agendanya masing-masing. They have something to fight for gitu. Kayak lu lihat ya jadwalnya Man City. Ntar malam dia lawan Newcastle, terus dia lawan Wolverhampton, dia lawan West Ham United, West Ham dulu kalau nggak salah, lupa. Pokoknya adalah Wolves, ada West Ham, ada Aston Villa. 4 tim yang akan dihadapi sama Man City. Menurut dan hanya satu laga kandang. Newcastle-nya sih kandang sih. Newcastle kandang. Berarti 2-2 lah ya, 2 kandang 2 tandang kayak gitu, ditutup dengan kandang kan. Tapi menurut gua itu bukan laga yang mudah sama sekali untuk City. Karena apa? Mulai dari nanti malam aja, Newcastle, tim yang sedang on fire dengan pemilik baru. Lu bisa lihat betapa Liverpool disulitkan sama Newcastle gitu kan. Bahkan Liverpool hanya bisa menang 1-0 kalau nggak salah waktu itu. Mereka sangat on fire. Lu bisa ngeliat gimana peningkatan dari kualitas permainan Newcastle tuh luar biasa sekali yang dikerjakan sama anak-anak dari Eddie Howe gitu di sana gitu kan. Apalagi mereka punya pemilik baru, mereka terpacu untuk finish setinggi-tingginya untuk mengawali musim di musim depan dengan lebih baik kayak gitu kan. Kemudian mereka akan melawan Wolves dan ada West Ham di sana, dua tim yang masih punya something to fight for yang sudah tidak dimiliki sama MU. Something to fight for. West Ham masih bisa mengejar untuk Europa League, Wolves masih bisa mengejar untuk Conference League gitu. Jadi ini adalah spot yang dikejar gitu. Dengan sisa 3 pertandingan di akhir musim ini, mereka akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan hasil terbaik gitu. Apalagi melawan Wolves kalau nggak salah City bakalan main tandang gitu kan. Kalau nggak salah lawan West Ham juga. Dan gue sangat berharap dengan dua tim ini mereka punya sekali kemampuan untuk bisa merepotkan City menurut gua gitu kan. Karena mereka ya itu tadi, mereka tim papan tengah gitu, underdog gitu. Kita bisa sering lihat Wolves dan West Ham mengejutkan. Kita ingat juga kayak West Ham tuh selalu mengejutkan tim-tim top 6, giant killer sebutannya. Dan di akhir musim mereka akan menutup laga dengan melawan Aston Villa kalau nggak salah ya. Aston Villa, ntar gue buka aja deh, gue timbang ini kan bingung gitu kan. Mereka akan lawan Aston Villa, anak asuh dari Stevie G, ada Philippe Coutinho, ada Danny Ings di sana, ada Ashley Young juga yang mungkin nggak mau ya ngelihat apa namanya Man City juara gitu kan. Gue percaya mereka akan tampil habis-habisan kayak gitu. Yes, jadi Man City akan melawan Newcastle home, terus lawan Wolves sama West Ham-nya away, terus menutup akhir musim dengan melawan Aston Villa home gitu. Kita berharap sekali 4 laga ini akan menjadi 4 laga yang sangat sulit buat City. Ya, kalau gua sekarang kita bandingin dengan jadwalnya Liverpool aja gitu ya. Gua bukan jadwalnya Liverpool. Liverpool tadi malam sudah menjalankan laga ke 36 kalau nggak salah ya. 35, maaf 35. Berarti sisa 3 pertandingan lagi gitu kan. City masih 34, Liverpool sudah 35 gitu kan. Liverpool setelah ini akan melawan Aston Villa away, kemudian akan melawan Southampton dan akan menutup akhir musim dengan melawan Wolves juga gitu ya. Menurut gua Aston Villa, ya gua nggak tahu apakah gitu kan. Aneh sih, maksud gue nggak bisa mikir kayak apakah di Inggris ada hal seperti yang mungkin di negara-negara berkembang sering terjadi, kayak saling tolong menolong. Apakah itu terjadi, gue nggak tahu. Tapi yang jelas di atas kertas dibantu nggak dibantu, kita punya kemampuan untuk juga bisa mengalahkan Aston Villa. Walaupun gue tahu itu sulit sekali karena Aston Villa cukup kuat teman-teman ya. Kemudian kita masih ada final FA Cup melawan Chelsea gitu kan. Kemudian kita akan melawan Southampton away dan kita menutup dengan melawan Wolves home kayak gitu. Melawan Southampton ini laga yang menurut gua harusnya kita menang maksudnya kalau persentase gua lebih memilih untuk kita menang lawan Southampton tuh lebih besar gitu peluangnya daripada melawan Aston Villa gitu menurut gua. Dan melawan Wolves di akhir musim kita ingin menutup dengan manis, kita ingin menutup dengan kemenangan, juara nggak juara gitu kan maksudnya. Jadi harusnya kita bisa menang sih di laga itu kayak gitu. Jadi semuanya masih mungkin teman-teman, semuanya masih mungkin. Kita akan melihat nanti malam gimana. Kita anggap Newcastle kalah sama City nanti malam, which is City clear 3 poin di atas kita gitu kan. Itu udah gila gitu kan. Wah udah selesai nih, makin selesai nih gitu kan. Masih ada West Ham dan masih ada Wolves gitu. Mereka main tandang, City main tandang teman-teman. City main tandang, bukan laga yang mudah. Oke, City udah fokus di sana dan apapun yang terjadi sama City belum tentu juga Liverpool bisa menang dan segala macam gitu kan. Tapi
by the chance kalau kita ngelihat City kalah gitu kan, wah itu bisa berapi-api sih. Apalagi kalau nanti malam seandainya City kalah, wah itu bisa seru luar biasa sih. Gua nggak bisa ngebayangin akhir musim ini EPL juaranya ditentukan lewat selisih gol. Itu terbaik men, terbaik menurut gua. Kalau seandainya itu beneran terjadi ya, karena menurut gua kedua tim ini layak untuk juara gitu kan, dengan laju City dan gimana Liverpool tetap tidak kenal menyerah. Tapi kalau gue memilih secara objektif, bukan karena gue fans Liverpool, gue memilih Liverpool karena dari ketinggalan 14 poin, seperti yang waktu itu pernah terjadi, kita akhirnya disalip sama City. Sama sebenarnya sekarang kita bisa berbalik menyalip City. Itu menurut gue tim tersebut layak untuk juara. Dan di musim tersebut waktu City ngejar Liverpool, menurut gue City layak juara gitu. Sebaliknya pun sama, menurut gue sekarang Liverpool layak juara kayak gitu, dengan apa yang sudah dilakukan semuanya ini gitu kan. Gue pikir layak juara sih Liverpool. Kita berharap yang terbaik dari keempat tim ini. Jelas bukan 4 tim yang mudah untuk dihadapi sama City. 2 tim masih punya agenda. Dari 4 tim nih ya, Wolves sama West Ham punya agenda nih untuk fight for something gitu, untuk spot di Europa League dan juga di Conference League ya kan. Aston Villa kita tahu ada Stevie G di sana, ada Philippe Coutinho, itu jelas sekali ya kan. Briefnya dari Gerrard tuh jelas, tim talknya adalah yuk kita bantu Liverpool. Mungkin semacam itu simpelnya ya kan. Dan yang terakhir, mereka masih akan melawan Newcastle United nanti malam dengan tim yang sedang on fire. Oke, mereka main di Etihad Stadium. Mereka habis terluka si City-nya. We'll see about that. Tapi gue yakin ini kan menjadi laga yang cukup ketat untuk City. Ya laga yang sangat menarik sih, menarik sekali. Kalau MU gimana bang? 4-0 tadi malam dikalahin sama Brighton, gak usah dibahas. Itu tim udah sampah, udah gak bisa diapa-apain, gak usah dianggap. Gue lebih ke kasihan sekarang daripada nyukur-nyukurin. Kasihan tuh tim gitu kan, gak usah dianggap. Kita fokus aja dulu nih kan di title race gitu kan. Dan apakah kita bisa juara EPL? Kalau secara persentase, menurut gua kita masih punya persentase 20% lah, nggak sampai mungkin 10% lah. Kita punya chance 10%. Kita punya 10%. 5%-nya keberuntungan, ya kan? 5%-nya lagi karena lawannya City sebagai pertimbangan cukup sulit gitu. That's why gue taruh 10% gitu untuk kita bisa juara EPL. Dan gue tidak mau menutup rasa optimis gue gitu. Dan I will be there no matter what happen, dengan Liverpool menang atau kalah, juara apa enggak, I will still be proud of the team, of the squad gitu. Karena mereka sudah menampilkan pertandingan, sebuah perjalanan yang luar biasa sekali di musim ini. Luar biasa sekali. Gue gak bisa lebih apresiasi lagi dari ini. Luar biasa sekali. Dan bentuk apresiasinya sudah dilakukan lebih awal sama pihak FSG dengan memperpanjang kontrak Jurgen Klopp no matter what happen di akhir musim. Itu artinya apapun yang terjadi di akhir musim ini, kita selayaknya sebagai fans Liverpool harus mengapresiasi yang tim kesayangan kita sudah lakukan. Anyway, jersey-nya luar biasa bagus ya yang musim baru ya. Wah, gue seneng banget tuh, luar biasa keren. Gue mau beli yang ori ntar kalau yang itu. Kalau yang kemarin gue beli yang KW-KW, terus terang aja nggak suka soalnya, cuman buat punya aja. Ntar yang ini gue mau beli ori nih. Ya mungkin itu aja sementara dari gue teman-teman. Ntar gue bakal bikin video ngebahas tentang Liverpool versus Madrid di final, dan mungkin gue bakalan ngobrol sama beberapa teman dari fans Liverpool juga untuk kita bikin Zoom gitu ya. Udah ditagih-tagihin soalnya kapan nih katanya. Oke, gitu aja dari gue. Terima kasih teman-teman, semoga bisa menenangkan sedikit ya kan, menenangkan. Tenang aja, jangan cepat mengambil kesimpulan. Musim masih panjang teman-teman ya. Kita akan melihat apa yang terjadi. Thank you sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe pastinya kalau kalian belum. Like this video, share this video, komen di bawah menurut kalian gimana, apakah Liverpool mampu mendapatkan quadruple di musim ini. Sampai ketemu di selanjutnya. Gue Stephen KW, I love you all. Peace out, bye bye.